Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zen selaku dosen pengampu pada mata kuliah manajemen pendidikan serta mahasiswa 3B yang saya cinta sayangi, khususnya yang telah menonton video presentasi ini sampai habis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan presentasi virtual pada hari ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baik, kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil observasi kami tentang analisis SWOT pada kurikulum Merdeka di SDN Manding Lauk 1. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Janwarga Ramli, saya di sini sebagai moderator dan pemateri lainnya yaitu Ahmad Firdausi Aminullah, Siti Nur Imamah, Radifatur Rum, dan Dinda Triseptian. Ada baiknya sebelum kita lanjut ke pemateri, saya akan menjelaskan sedikit tentang SWOT. SWOT sendiri terdiri dari 4 elemen, yaitu strength yang berarti kekuatan, weakness yang berarti kelemahan, opportunities yang berarti kesempatan, dan threats yang berarti ancaman. Baik, selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh pemateri kami mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Kepada pemateri 1 dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari perencanaan yang dilakukan di SDN Manding Lauk 1. Baik, saya akan menjelaskan tentang kekuatan dari analisis SWOT. Yang pertama yaitu melihat aturan-aturan kebijakan serta ketetapan yang telah diterapkan oleh pemerintah, di mana ketetapan tersebut khususnya yaitu dari Kementerian Pendidikan, yaitu Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022, nomor 7 tahun 2022, serta nomor 59 tahun 2022, serta keputusan Kepala BSKAP nomor 008-H-KR-2022. Selanjutnya keputusan Kepala BSKAP nomor 009-H-KR-2022 serta Satuan Pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing. Selain itu, melihat dari aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, SDN Manding Lauk 1 juga mengadakan pertemuan dengan semua guru yang diagendakan 1 kali dalam sebulan dengan pokok pembahasan mengenai proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Selanjutnya yaitu pertemuan komite yang diagendakan 2 kali dalam 1 semester dengan pokok pembahasan mengenai hasil proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Selain itu, pembuatan modul ajar oleh guru yang bertanggung jawab pada masing-masing kelas, di mana pembuatan modul disesuaikan dengan kemampuan sumber daya di sekolah, lingkungan sekolah, serta kebijakan pemerintah dalam menetapkan capaian pembelajaran. Selanjutnya yaitu kelemahan. Setiap kurikulum pasti memiliki karakteristik dan persiapan yang berbeda-beda satu sama yang lainnya. Namun, dalam kurikulum Merdeka ini, guru kesusahan dalam beradaptasi dikarenakan skill yang dimiliki dan tidak memiliki pengalaman dalam kurikulum Merdeka yang diterapkan. Selain itu, sekolah telah memesan buku untuk sisa namun tidak kunjung datang. Sedangkan
buku tersebut adalah hal terpenting dalam merancang kurikulum merdeka, dikarenakan perbedaan materi yang harus dipahami terlebih dahulu oleh guru dalam proses kegiatan belajar mengajar nantinya di kelas. Selanjutnya yaitu peluang. Peluangnya yaitu SDN Mandinglau 1 ini berkolaborasi dengan sekolah-sekolah di sekitarnya, sehingga terjadi proses barter antar satu sekolah dengan sekolah lainnya yang berupa saling memberikan dukungan satu sama lainnya dan juga memberikan keuntungan satu sama lainnya. Sedangkan ancamannya yaitu ketidaksediaan materi yang sesuai dengan kurikulum merdeka dikarenakan buku yang tidak tersedia. Hal ini merupakan ancaman yang sangat kuat dikarenakan guru tidak mengetahui materi apa yang akan disediakan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka yang akan diterapkan di kelas nantinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian pelaksanaan dengan analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang berpusat pada peserta didik atau student center. Artinya, pengajar bertindak menjadi fasilitator yang mendampingi dan mengarahkan siswa dalam proses pembelajaran dengan menaruh kebebasan pada siswa dalam belajar. 2. Kelemahan. Karena kurikulum ini berfokus pada peserta didik atau student center, maka peserta didik harus mempunyai fasilitator atau pendamping yang baik dan berkualitas. Dalam melaksanakan kurikulum merdeka, pendidik wajib memahami para siswanya. Yang ketiga, peluang. Di kurikulum merdeka ini, siswa atau peserta didik diberi kebebasan untuk menemukan sumber belajar. Maka dengan demikian siswa akan bisa menemukan banyak informasi terkait materi yang dipelajari atau yang berhubungan dengan materi. Selain itu, siswa bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Yang keempat, kebijakan kurikulum merdeka ini adalah kebebasan peserta didik yang tidak dapat terkontrol. Kebebasan siswa yang tidak bisa terkontrol, semisal pada pencarian sumber belajar menggunakan media internet atau YouTube, anak-anak gampang mengakses fakta secara bebas tanpa terfilter. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya lanjutkan pada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan mempresentasikan tentang kekuatan. Kurikulum Merdeka yaitu merupakan suatu program pemerintah yang dimana program tersebut agar dapat siswa bisa menjadi lebih mandiri. Dari kurikulum Merdeka ini, siswa tidak lagi kebingungan dengan suatu pelajaran yang dimana yang berupa tema. Sekarang pelajaran itu lebih fokus dan terarah. Kelemahan, tentunya kurikulum merdeka ini masih perlu dilakukan pengkajian dan evaluasi yang lebih mendalam agar efektif dan tepat dalam penerapannya. Peluang, program kurikulum merdeka ini yang merupakan suatu program baru yang dimana guru dan siswa mendapatkan suatu pengalaman yang dimana dengan adanya program baru ini guru lebih banyak mendapatkan ilmu yang lebih luas dan melalui seminar yang telah diadakan. Dan bagi siswa itu tidak lebih berat dengan tidak adanya tugas di rumah atau PR. Ancaman dari kurikulum ini adalah kebebasan peserta didik yang tidak dapat terkontrol, semisal dalam mencari sumber belajar dengan menggunakan media internet atau YouTube. Ketidakseimbangan hasil anak-anak yang memiliki fasilitas dengan anak yang tidak memiliki fasilitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan. Dari kurikulum merdeka ini, siswa tidak lagi kebingungan dengan suatu pelajaran yang dimana berupa tema. Sekarang pelajaran itu lebih fokus dan terarah. Lebih tepatnya pada kurikulum ini, siswa dapat fokus pada materi. Siswa lebih merdeka. Yang dimaksud merdeka itu merdeka dalam hal pelajaran. Kelemahan, tentunya kurikulum merdeka ini masih perlu dilakukan pengkajian dan evaluasi agar lebih efektif. Peluang, tidak semua rencana yang dibangun bisa berjalan dengan mulus, namun tetap berjalan sesuai dengan siklus yang ada dan penerapan dari guru dalam penerapannya siswa
aktif karena kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum merdeka banyak dikembangkan sehingga anak bisa aktif dan kreatif. Ancaman ketidakseimbangan hasil antara anak-anak yang memiliki fasilitas dengan anak yang tidak memiliki fasilitas. Baik, terima kasih untuk semua pemateri telah memaparkan materinya. Kami dari kelompok 6 mohon undur diri, mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang tidak disengaja maupun disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha walinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.